Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amin ya rabbal alamin. Bapak para jemaah sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah, syukur kita malam hari ini bisa sama-sama duduk di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa kumpulkan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga dan nanti di akhirat. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua umat beliau istiqomah mengikuti tuntunan sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak para jemaah sekalian, mari sama-sama kita awali dari sini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan surat Al-Fatihah ini untuk para ulama, musannifin, al-mukhlisin yang sudah mewariskan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah sambungkan hubungan kita dengan mereka. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintai ilmu. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bapak yang saya muliakan, malam hari ini saya akan membaca satu buku kecil, judulnya Wasiyatul Mustafa. Wasiyatul Mustafa ini tulisan dari Sayyid Abdullah Asy'ari rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil, mungkin tidak banyak yang bisa saya baca, mungkin satu atau dua halaman. Kita juga sudah tekan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sallallahu kepada Rasulullah. Penulis mengatakan apa ba'du. Kita secara dengar ya, amma ba'du itu artinya setelah tahmid, setelah sholawat, selanjutnya yang disampaikan. Setelah itu ba'du, fahadhihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam. Ini adalah wasiat al-Mustafa, Nabi Muhammad maksudnya, sallallahu alaihi wasallam, di Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan wajah. Kalau Sayyidina Ali bisa kita radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhahu, karramallahu wajhah. Karena beliau sejak kecil, Sayyidina Ali tidak pernah sujud kepada berhala. Dari kecil. Orang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dibesarkan dalam keluarga Rasulullah SAW. Jadi besar, diasuh oleh Nabi. Dari kecil diasuh oleh Nabi sebagai bentuk, bisa dikatakan balas jasa Rasulullah kepada ayahanda dari Ali, yaitu Abu Thalib, yang dulu ketika Rasulullah kecil
kecil juga mengasuh Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika ibunda beliau meninggal diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib meninggal, pengasuhan ini beralih kepada pamannya, saudara dari bapaknya Rasulullah, saudara dari Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Dari semenjak Abdul Muttalib meninggal, Abu Thalib ini menjadi pengasuh dan pelindung Rasulullah SAW sampai beliau meninggal setelah diboikot oleh kafir Quraisy. Jadi lama ya. Abu Thalib ini sejak dari kecil menikah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, berdakwah kurang lebih sekitar 10 tahun. 10 tahun dakwah Nabi. Abu Thalib meninggal kelam 3 hari, ada yang mengatakan 3 bulan. Itu meninggal juga Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, kalau kita cerita. Lama Abu Thalib ini masuk, tapi sayangnya dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir Allah menentukan Abu Thalib tidak masuk Islam. Beliau tidak bersyahadat, tidak mengucapkan kalimat syahadat, walaupun beliau tahu bahwa Nabi Muhammad ini beliau akui sebagai Nabi dan Rasul. Dia tahu, dia akui, dia bela perjuangan itu. Pada saat beliau akan meninggal di majlis itu, Nabi detik-detik akhir betul-betul minta supaya Abu mengucapkan, wahai pamanku, kata Nabi, ucapkanlah kalimat yang dengan kalimat itu aku akan membela di hadapan Allah. Tapi kalau di samping Abu Thalib ini ada duduk juga, ada Abu Jahal di situ, ada para dekat Quraisy, kafir Quraisy begitu. Setiap kali Rasulullah mengucapkan itu, mereka ngomong, ya Abu Thalib, apakah kau sudah membenci agama kakek Abdul Muttalib? Nah, jadi selalu seperti itu. Itulah salah satu dampak buruk dari teman yang jelek. Sudah tahu bahwa Rasulullah ini Rasul, yang disampaikan adalah kebenaran. Tidak mungkin Abu Thalib membela dan sanggup untuk pasang badan kalau beliau tidak yakin bahwa Nabi Muhammad ini adalah betul Nabi dan Rasul. Tidak mungkin. Karena sejak kecil ketika dia diajak berdagang, pendeta Buhairah itu sudah mengatakan ini adalah Nabi. Ajak balik, jangan diteruskan diajak berdagang karena akan dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi sejak itu sudah tahu. Nah, ketika Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah, Ibunda Khadijah ini kan orang kaya, duit, saudagar, termasuk perempuan yang paling kaya di kota Mekah. Pada saat itu adalah Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Ibunda Khadijah ini sebelum menikah dengan Rasulullah sudah menikah dengan sudah 2 kali menikah. Jadi Rasulullah itu adalah suami yang ketiga kalau sejarah mencatat. Dalam usia Ibunda Khadijah 40 tahun, Nabi usia 25 tahun. Tetapi dari Ibunda Khadijah ini juga Rasulullah mendapatkan keturunan. Khadijah binti Khuwailid. Bapak yang saya muliakan, ini pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Ada pesan khusus dari Nabi kepada beliau. Sayyidina Ali ini, kalau kita kembali lagi, sering saya sampaikan, adalah menantu sekaligus juga adalah ponakan Nabi. Yang menantu dan ponakan Nabi. Pada saat menikah dengan Fatimah, Ali ini menikah dengan Fatimah binti Rasulullah SAW itu pada sesudah peperangan Badar. Pemuda yang hidupnya selama ini bersama Rasulullah, ketika akan menikah itu buntu, Ali buntu, tersen. Jadi menghadap ke Nabi, melamar, dan dengan bahasa majaz Rasulullah menerima itu. Dan ketika ditanya, apa yang kau punya untuk maharnya? Apa jawab Sayyidina? Saya tak punya apa-apa ya Rasulullah. Jadi melamar anak juga
Jadi kalau ada bapak-bapak yang pengalaman agama itu mungkin ikuti Sayyidina Ali. Tapi kalau kita tidak keterima bang. Pertanyaan pertama dari calon mertua namanya gimana? Anak sate, menunggang apa namanya itu perkebunan berapa kapling misalnya. Rasulullah tidak. Kata Rasulullah ketika Sayyidina Ali mengatakan saya tidak punya apa-apa, kata Rasulullah, rasanya kau ini punya zirah. Zirah itu baju perang. Punya zirah, baju perang yang terbuat dari besi, pelindung dari apa namanya panah dan golok itu. Maka jadi kena itu untuk jadi mas kawin, jadi mahal. Sebenarnya baju perang itu bukan punya dia, dijuk oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi memang buntu nih. Jadi tidak usah sedih, aman masih bujang buntu biasa-biasa ya. Sayyidina Ali itu lama. Akhirnya beliau menikah dengan apa namanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang paling tenar, Sayyidina Hasan dan Husain, dan ada 2 orang lagi anak perempuan beliau, Zainab dengan siapa namanya? Ada 4 anak beliau. 2 Sayyidina Hasan dan Husain, kata Rasulullah, Hasan dan Husain ini adalah sayyidnya para syabab ahli jannah, pemuda-pemuda ahli surga, pimpinannya Hasan Husain. Perempuan ahli surga pimpinannya adalah Fatimah. Jadi garis nasab Rasulullah ke bawah dari Sayyidah Fatimah turun Hasan dan Husain terus sampai hari ini zuriat Rasulullah tetap terjaga. Itu membantah pernyataan dari Abu Lahab CS, inna a'tainakal kautsar fasallu bika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad itu turunannya putus karena tidak punya anak-anak. Jadi yang tidak punya anak-anak tidak usah sedih. Nabi juga tidak punya keturunan laki-laki. Kayak menghibur hati. Tenang Pak. Anak laki-laki Rasulullah semuanya meninggal masih bayi. Yang paling tua Qasim meninggal masih bayi. Abdullah meninggal masih bayi. Dari Maria Al-Qibtiyah punya anak laki-laki namanya Ibrahim meninggal masih bayi. Semua anak perempuan Rasulullah meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Satu-satunya yang meninggal setelah Nabi adalah Fatimah. Bulan setelah meninggal, Fatimah juga meninggal. Meninggalkan 2 orang putra, Hasan dan Husain. Jadi kata para ulama, salah satu hikmah kenapa Rasulullah tidak meninggalkan anak laki-laki, karena anak laki-laki itu dimungkinkan nanti akan menimbulkan fitnah seolah-olah inilah pewaris sang Nabi dan menjadi seorang Nabi. Padahal Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Ali radhiyallahu anhu, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggil saya. Fa khalawtu ma'ahu. Kemudian saya duduk berdua saja dengan Rasulullah fi manzili, di rumahnya Rasulullah. Rumah Rasulullah itu kalau sekarang di dalam Masjid Nabawi itu. Di rumah Nabi itu di Masjid Nabawi itu, di dalam masjid. Kuburan Rasulullah itu kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang sekarang jadi kuburan Nabi itu kamarnya Sayyidah Aisyah. Kamar tidurnya ketika Rasulullah meninggal, beliau kan meninggal ketika gilirannya Ibunda Aisyah. Setelah Rasulullah meninggal, sahabat-sahabat diskusi mau dibawa kemana ya? Jenazahnya mau dikubur di mana? Di Mekah atau di Madinah? Orang Muhajirin ada di Mekah karena mereka orang Mekah. Rasulullah dilahirkan di Mekah. Orang Ansar pastinya ada di Madinah. Sampai kemudian datang Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah pernah bersabda bahwa nabi-nabi itu ketika mereka meninggal dikuburkan di mana mereka meninggal. Maka ketika dibacakan hadis itu ikhtilaf hilang, perbedaan pendapat langsung reda. Lalu diangkatlah kubur Rasulullah, digali di bawah tubuh Rasulullah itu di kamarnya Ibunda Aisyah.
digali kuburan di sana dan beliau dikuburkan juga di situ, tidak dibawa kemana-mana. Kadang-kadang ada persepsi di masyarakat kita meninggal di Jakarta misalnya karena keluarganya banyak di SKIU, padahal bisa dikuburkan di Jakarta dan bawa SKIU-nya supaya dikumpul. Dalam pandangan agama kita, meninggal di mana pun, di pucuk dunia mana baik tinggal, kalau sudah masuk ke alam barzakh itu, kalau dia sama-sama orang soleh, maka dia bisa saling berjumpa, tidak saling bertemu, tidak saling gagal. Tapi kalau lain kemahnya, nah itu baca ya. Si kok berkemah ngadap neraka, si kok berkemah ngadap surga, itu saling ngawin. Walaupun paparan kuburan, persepsi kita dekat, tapi kita tidak bisa membaca alam barzakh. Maka Rasulullah dikuburkan di situlah, digali dan dikuburkan di situlah. Dimensi tempat tinggal Rasul. Sekarang kalau bapak ada rezeki, diberi oleh Allah kesempatan, bisa ziarah ke Masjid Nabawi, baca ngintip dikit beda ibu kami. Kalau tidak diusir oleh apa namanya itu kopi kiamatnya, itu kelihatan ada kuburan Rasulullah, kemudian ada kuburan dari Sayyidina Abu Bakar, dan ada juga kuburan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi di situ dikuburkan 3 orang mulia di situ. Sayyidatuna Aisyah itu sebenarnya pengennya dikuburkan di situ. Ketika Rasulullah meninggal, harapan beliau bisa dikuburkan di situ. Karena di situ sudah ada Rasulullah, suaminya, ada bapaknya Abu Bakar, dan masih ada uang untuk 2 orang lagi. Harapan Ibunda Aisyah ketika meninggal beliau di situ. Rupanya ketika Umar bin Khattab meninggal, sebelum meninggal Sayyidina Umar berwasiat supaya dikuburkan bersama 2 orang sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka saya pernah sampaikan rasanya bagaimana wasiatnya Sayyidina Umar ketika beliau meninggal. Dia wasiat kepada anaknya Abdullah bin Umar, kalau saya sudah meninggal nanti tolong minta izin kepada Sayyidah Aisyah, katakan kepada Sayyidah Aisyah bahwa Umar bin Khattab, jangan sebutkan khalifah lagi, katakan bahwa Umar bin Khattab meminta izin untuk dikuburkan di situ. Ya walaupun dengan berat hati Sayyidah Aisyah memberikan izin. Pada saat Sayyidina Umar meninggal, dibawakan kuburan jasad beliau, mayat beliau, keranda mayat beliau itu dibawa ke hadapan rumah tempat Rasulullah dikuburkan. Kata Sayyidina Umar, sampaikan salam, minta izin kepada ahli rumah itu, maksudnya Rasulullah, kalau pintunya terbuka maka masuk. Tapi kalau pintunya tidak terbuka pada saat kalian minta izin, maka balik lagi, kuburkan saya di mana orang-orang muslim dikuburkan. Dibawa oleh sahabat, lalu ucapkan salam kepada Rasulullah dan dimintakan izin untuk dikuburkan di situ. Pintu yang dikunci dengan gembok besar itu secara tiba-tiba terbuka, sesuai dengan wasiatnya Sayyidina Umar. Terbuka dan terbuka lebar dan bisa masuk. Maka oleh sahabat dibawa masuk. Tapi kalau pada saat itu misalnya tidak terbuka ketika dimintakan izin, maka kata Sayyidina Umar, jangan kuburkan saya di situ. Artinya tidak diterima lagi. Bawa saya ke kuburan muslimin dan kuburkan saya bersama orang muslimin. Tapi ternyata terbuka dan beliau dikuburkan di situ. Masih ada satu lagi tempat di situ. Jadi ada 4 kemungkinan, kan? Ada 4 ruang. Masih ada 1 ruang lagi yang bisa. Kata para ulama, 1 ruang itu nanti akan menjadi tempat dikuburkannya Imam Al-Mahdi. Allah benar atau tidak itu pendapat dari para ulama. Saya kasih soal jelas bukan kita ini. Bapak para jemaah sekalian, lalu kata Sayyidina Ali, saya diajak berdua oleh Rasulullah di rumah beliau. Faqala, maka berkata Rasulullah kepada saya, ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam. Wahai Ali, engkau
itu sama seperti kedudukan Harun terhadap Musa alaihissalam. Harun dengan Musa itu dua beradik, sama-sama Nabi. Nabi Musa ini waktu kecil ketika diambil oleh Fir'aun menunjukkan tanda-tanda orang yang bakal cerdas kan? Itulah rahasia Allah. Nabi Musa yang hebat itu dididik, dibesarkan di tangan Fir'aun. Jadi tidak ada kata mustahil. Mungkin ada orang yang menjadi orang alim yang dididik oleh preman besar. Jadi Nabi Musa dididik oleh preman besar. Sate para musuh preman dengan Fir'aun, dididik oleh Fir'aun dan menjadi nabi tanpa sadar Fir'aun. Tidak sadar, dia sadar itu selesai. Engkau seperti Harun terhadap Musa. Nabi Musa ini waktu kecil dikasih memilih karena dia beberapa kali membuat kesal Fir'aun. Kata Fir'aun, udah ikat baru saya gak bakal merusak lagi besok lagi. Kata istrinya, jangan diambil hati, budak kecil. Ini budak kecil, dia tidak bisa berpikir. Kalau begitu kita uji aja, kita uji. Dia letakkan dua benda, ada bara api, kemudian ada makanan. Mana yang Nabi ini? Namun dia ngambil itu bara api, berarti memang betul-betul yang berkecil. Dan ternyata memang dia ngambil bara api dan dimasukkan ke mulut. Itulah sebabnya maka Nabi Musa itu bicaranya tidak jelas sekali, tidak terang. Nah, untuk menutupi kekurangan itu, maka Nabi Harun lah yang menjadi jubir mereka. Jubir satgas Covid. Jadi jubirnya, Nabi Harun ini bicaranya bagus. Nabi Musa, doa yang sering kita baca, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa. Minta supaya lidah dibukakan dari belum jelas orang paham dengan apa yang dibicarakan. Nah, menutupi kekurangan itu Allah mengutus Nabi Harun menyertai Nabi Musa alaihissalam, sama seperti Nabi Isa dengan Nabi Yahya, masih keluarga. Akan tetapi kata Rasulullah, ghairu annahu la nabiyya ba'di. Tapi kata Nabi, setelahku tidak ada nabi. Kalau Musa, Harun adalah nabi, tapi engkau denganku orang dekat, seperti kedudukan Harun dengan terhadap Musa, tetapi setelahku tidak ada nabi, maka engkau bukan nabi. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Itulah salah satu sebabnya kenapa ketika masa Sayyidina Abu Bakar terjadi peperangan Yamamah, peperangan menghadapi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat, dan orang-orang itu sudah mulai melakukan hal-hal yang tidak benar dalam Islam. Pemimpinnya adalah yang kita kenal dalam sejarah Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah sang pendusta yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi, diperangi itu. Dari dulu memang Musailamah itu sudah hidup di masa Rasulullah SAW. Jadi orang yang mengaku-ngaku itu memang dari dulu sudah ada, dan sampai sekarang itu masih ada. Yang paling banyak di Indonesia. Bisa jarang kita dengar cerita orang Arab itu nabi itu jarang. Setelah cerita Musailamah al-Kadzdzab ini, rasanya tidak dengar lagi cerita. Jadi siapa yang ngaku-ngaku? Di Indonesia banyak. Banyak. Di Jakarta ada, di Bogor ada. Jangankan ngaku nabi, ngaku Tuhan pun ada di Mubah, mana-mana. Namanya Tuhan Gopal. Siapa yang buang sangat desa tahu pasti. Pemula itu. Saya masih di sangat desa waktu dia tinggal. Pas dia tinggal, akhir-akhir saya di sangat desa, saya datang ke tempat itu. Di rumah TKW itu tidak selesai, Tuhan kamu mati. Tuhan kami kayak kami tidak mati. Dukun punya mau kesaktian. Kalau setiap hari dikipas ini oleh pengikut. Film ini film kerajaan. Itu masih ada puluh yang di zaman modern lagi. Ngaku Tuhan. Musailamah al-Kadzdzab. Pada masa Sayyidina Ali, orang yang meluk-lukkan Sayyidina Ali itu
Juga membuat fitnah bahwa malaikat Jibril itu salah membawa wahyu. Harusnya wahyu itu diberikan kepada Ali, diberikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Salah alamat. Mungkin belum terpengaruh ayat thinking sebenarnya. Tapi sudah salah alamat. Jibril salah. Itulah pemahaman orang-orang Syiah. Orang Syiah seperti itu. Dia mengatakan bahwa Jibril itu salah. Ada dalilnya itu. Surah Al-Maidah. Balik ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalah. Ayat Muhammad, sampaikan balik ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Fa in lam taf'al, jika tak kau lakukan fa ma ballaghta risalah, maka sama saja engkau tidak menyampaikan risalah Tuhan sama sekali. Nah, itu kata orang Syiah, itu Tuhan marah karena Nabi Muhammad tidak menyampaikan bahwa Ali itu adalah Nabi. Ujian Syiah. Maka agama Syiah dianggap sebagai aliran yang sesat. Syiah itu banyak firqah. Lanjut lagi. Akan tetapi kata Rasulullah, tidak ada Nabi sesudahku. Pokoknya standar kita, kalau ada orang yang mengaku Nabi, mau seperti apapun alasannya, mau seperti apapun hebatnya, bagi kita tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang mengaku itu berarti itu orang yang sesat, dipastikan sesat. Kata Rasulullah, ini usikan yaum biwasiyatin in anta hafidhaha ishta hamidan wa mutta syahidan. Kata Rasulullah, saya berwasiat kepadamu hari ini wahai Ali, biwasiatin, dengan satu wasiat, in anta hafidhaha, jika engkau jaga wasiat itu, ishta hamidan wa mutta syahidan, engkau akan hidup mulia dan akan mati syahid. Sayyidina Ali mati syahid. Sayyidina Ali mati syahid. Ditikam oleh siapa namanya? Yang kita bahas beberapa pekan ini. Lali. Siapa namanya? Yang menikam Sayyidina Ali. Lupa ya? Seorang habis Quran, pengikut Khawarij. Khawarij itu orang yang merasa dirinya yang paling benar. Orang pengikut Ali salah, pengikut Muawiyah salah, yang benar mereka. Maka mereka disebut dengan Khawarij, keluar dari barisan. Syahid beliau dibunuh ketika akan melaksanakan sholat subuh. Kaki ini lagi ya. Wa ba'athallahu yawmal qiyamah faqihan 'aliman. Kalau kau hafalkan, kalau kau jaga apa yang saya wasiatkan ini, kata Rasulullah, kau akan hidup mulia, mati syahid. Wa ba'athallahu yawmal qiyamah, Allah akan mengutusmu pada hari kiamat nanti faqihan 'aliman, menjadi orang yang faqih dan orang yang alim. Ini isinya. Ya Ali, kata Rasulullah, wahai Ali, man akala al-halal safa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijab. Dikit ini baik. Ya Ali, kata Rasulullah, man akala al-halal, siapa saja yang memakan makanan halal, safa dinuhu, akan lembut agamanya, wa raqqa qalbuhu, hatinya akan lunak, walam yakun li da'watihi hijabun, dan doanya tidak ada hijab antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal kata Rasulullah kepada Ali, makan yang halal itu akan menyebabkan agamanya baik. Kalau kita merasa ada yang kurang dalam agama ini, sholat
kita rasanya tak enak, tak nyaman. Baca Quran kita rasanya berat, susah. Introspeksi bisa jadi yang menyebabkan kita tidak cinta dengan agama ini karena makanan yang kita makan. Asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita ini mungkin bersumber dari sesuatu yang tidak halal. Karena kalau yang halal yang kita makan, maka pasti salah satu efek spiritualnya adalah sofa di jernih, bersih, agamanya bersih, bagus, lurus-lurus saja. Waraqqa qalbu, hatinya akan lembut, lunak, mudah diingatkan. Banyak baca Quran, tapi kita berat rasanya, hati tidak tentu. Quran itu salah satu keistimewaannya adalah kita baca, paham tak paham kita dengan maknanya, itu pasti menyentuh hati, pasti menyentuh. Kalau kita baca dan kita tidak bisa tersentuh hati kita dengan apa yang kita baca, bisa jadi itu pertanda hati kita sedang sakit. Salah satu asbabnya adalah karena makanan yang tidak halal. Kalau makan yang halal, maka hatinya akan raqqa qalbu, lembut hatinya. Yang ketiga, walam yakun li ka'watihi hijab, tidak ada hijab dalam doanya. Banyak kita doa panjang, ada yang sholat baca kali, mana saya hafal baca kali. Pokoknya terkegit-kegit di bawah angkat tangan. Ada yang sakit namanya doa tu sebenarnya. Tangan telah dilutut. Jangan dibiasakan tangan dilutut. Itu berdoa tidak serius. Berdoa tidak serius. Tangan di sini. Rasulullah kalau berdoa, saking seriusnya Rasulullah berdoa itu dia angkat tangan di situ. Kita lihat apa namanya bawah ketiak Rasulullah ketika beliau diangkat itu. Dalam beberapa momen dia angkat itu. Pada saat malam peperangan Badar, Rasulullah berdoa karena pada saat itu pasukan Muslim hanya berjumlah 313 orang. Yang akan dihadapi ini adalah pasukan terlatih, jumlahnya 1000 lebih. Maka malamnya Nabi berdoa didampingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai nangis Rasulullah sambil berdoa itu. Ya Rasulullah, yang kemarin kira waktu 2019 ganti presiden yang dibaca oleh siapa itu? Ibu Neno Warisman yang beliau baca itu sebenarnya doa Rasulullah pada saat perang Badar itu. Allahumma, ya Allah, jika kalah pasukan ini besok, kata Rasulullah, maka tak akan ada lagi orang yang menyembahmu di muka bumi ini. Terus doa Rasulullah sampai sorban yang beliau pakai jatuh ke tanah, diambil oleh Sayyidina Abu Bakar sambil nangis. Saking sedihnya Sayyidina Abu Bakar mendampingi Rasulullah, karena memang secara hitungan manusiawi anggota perang Badar ini adalah tidak sengaja, tidak bermaksud untuk melakukan peperangan, jadi persenjataan tidak lengkap dan orang-orangnya belum terlatih. Secara hitungan kita manusia kemungkinan kalah. Maka malamnya Rasulullah berdoa luar biasa, munajat kepada Allah. Kalau kalah pasukan ini, maka tak akan ada lagi orang yang menyembah. Sampai menangis Sayyidina Abu Bakar diambil surban Nabi yang jatuh. Kafa ya Rasulullah, kafa ya Rasulullah, cukup Rasulullah. Nangis Rasulullah. Bapak yang kami muliakan, tak ada hijab. Kalau orang memakan makanan yang halal dalam hidupnya, maka doanya itu tak ada penghalang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mungkin banyak doa kita yang uji kita belum terkabul, maka bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena makanan yang kita makan tidak halal. Makanan yang kita makan tidak halal. Walam yakun bi ta'wati hijab. Bapak yang kami muliakan, ini baru setengah halaman. Paling tidak ada yang bisa kita ambil hikmahnya dari nasihat pertama Rasulullah ini kepada Sayyidina Ali. Kalau makan yang halal, maka agama akan menjadi enak, menjadi nikmat dijalani, hati akan menjadi lembut sehingga ibadah juga menjadi nikmat, dan doa tidak ada hijab. Tapi jangan mudah
menganggap bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Karena janji Allah, siapa saja yang berdoa maka pasti akan diijabah oleh Allah. Tinggal cara ijabahnya macam-macam. Bisa jadi di new case. Ya Allah, saya minta mobil, kasih mobil. Bisa jadi. Tapi bisa jadi juga ditunda. Doa kita itu diijabah oleh Allah, tapi ijabahnya ditunda nanti ketika hari akhir akan diberi oleh Allah apa yang kita minta itu. Tapi bisa jadi juga doa kita itu diijabah oleh Allah dengan cara diganti itu dengan sesuatu yang lebih baik dari itu untuk kita menurut Allah. Kita minta supaya diberikan mobil, Allah tidak hidup. Ternyata menurut pertimbangan di sana itu, kalau kita renjuk mobil bakal ke hilang akal. Gawe nak menjadi baik. Karena kalau dikasih nikmat ini akan rusak agamanya, maka tak dikasih untuk menjaga agama. Jadi seperti itu. Maka husnuzon dalam setiap keputusan yang Allah berikan kepada kita, bersyukur dengan semua takdir yang Allah berikan kepada kita, itu adalah cara kita untuk menggapai kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu Bapak yang memuliakan, sudah 33 menit. Mudah-mudahan tarikannya sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Biasanya apa kan? Ada pertanyaan, Bapak? Pengajian paling enak itu juga desain, tapi ingatannya sudah paham. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa menghafalkan dulu kecil ini. Mudah-mudahan sedikit ini sudah dimaknai oleh 32 halaman. 32 halaman. Tapi semalam mendapat 10 halaman. Semalam 10 halaman. Berarti butuh 60 kali pertemuan. 60 kali pertemuan berarti 60 minggu. Berapa yang mana? 10 tahun. Amin, jalan terus setahun. Berkali ini mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dan Allah menghindarkan kita dari fitnah zaman ini yang luar biasa dahsyatnya. Saya mengingatkan Bapak jangan asal ngomong, jangan asal sanser sekarang. Bagi kamu ditangkap polisi, walaupun banyak pula yang mengakibatkan polisi. Tapi bermasalah karena betul dalam agama kita diajarkan inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada sesuatu maka tabayyunkan dulu, jangan mudah menyebarkan, jangan mudah membagikan, karena khawatir nanti yang kita sampaikan kepada orang itu adalah sesuatu yang tidak benar, hoax, fitnah yang tidak benar, yang itu akan berakibat pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Kalau dunia beres, selesai dihukum, selesai. Tapi kalau pertanggungjawaban akhirat itu yang sulit bagi kita untuk menghadapinya nanti kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari virus corona ini. Kita tutup majelis ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi al-akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.